Hao ini sosok yang bisa melihat flashback ke belakang. Itu nama ininya apa, Om? Itu apa ya? Retrokognisi. Retrokognisi. Jadi pakar atau ahli yang bisa melihat kejadian masa lalu ya, Om ya? Yang jelas masa lalunya sejarah ya, Kak ya? Iya. Bukan masa lalu bersama mantan. Hai guys, jumpa lagi bersama Nyai Epi di sini. Sekarang kita lagi ada di pengungsian ex Vietnam atau camp Vietnam yang ada di Pulau Galang. Sekarang ada yang spesial di episode kali ini karena kita akan mengungkap fakta. Sekarang kita masuk ke museum. Itu ada 1000 wajah pengungsi pada waktu itu, 1000 wajah kenangan. Tara, ada Om Hao di sini. Saya jauh-jauh dari Jogja ini. Aduh, dari Jogja. Keluar dari pintu ini. Langsung ke sini. Iya. Kayak pintu Doraemon. Iya, kemana Cumpeng saja. gitu. Celeng gitu. Karena ada dimensi waktu. Ya, Nyai lagi ada sama Om Hao di sini. Om Hao ini adalah Om Hao ini pakar atau ahli, Om? Apa ya? Saya masih belajar sebenarnya. Belajar kan emang kita harus sampai mati juga perlu belajar. Ini pertama kali saya ke Kepulauan Riau, Mbak. Ke Kepulauan Riau baru Ya. Kali ini. Terutama pasti ke sini ya. Terus langsung ketemu. Ya, ini. Jadi kita Om Hao ini sosok yang bisa melihat flashback ke belakang. Itu nama ininya apa, Om? Itu apa ya? Retrokognisi. Retrokognisi. Jadi pakar atau ahli yang bisa melihat kejadian masa lalu ya, Om ya? Yang jelas masa lalunya sejarah ya, Kak ya? Iya. Bukan masa lalu bersama mantan. Jadi malu. Oh, ternyata selera humor Om Hao ini agak tinggi. Oke, Om Hao. Biar nggak sepaneng. Om Hao. Ya. Menurut Om Hao, camp Vietnam ini bagaimana? Aspek ke belakangnya. Ya, yang jelas ini kalau kita lihat 40 tahun yang lalu ya, 30 tahun yang lalu ini ramai di sini. Cuman terpetak-petak gitu, dan kita tidak mudah masuk ke sini karena melewati pemeriksaan izin akses ya, karena ini memang ditujukan untuk camp kemanusiaan dan steril gitu. Dan ini menjadi seperti apa ya, kemanusiaan yang besar, karena mereka yang ada di sana sedang ada konflik saudara, kemudian berlayar berhari-hari di samudera, di lautan, sampai terdampar di pulau-pulau kecil, dan sampai terakhir dikumpulkan semua di sini. Jadi mereka tuh terombang-ambing sekian lama di lautan. Iya. Sampai katanya tuh di dalam perahu tuh ada yang meninggal. Terus ceritanya tuh agak sedikit sedih sekali ya, Om ya. Jadi kita tuh untuk ngenangnya itu di sini banyak peninggalannya. Museum-museumnya tuh. Tempat-tempatnya di sini. Jadi menurut Om Hao ini camp Vietnam ini, museum ini harus tetap ada atau seperti di negara lain kan sekarang sudah ditiadakan Ya. Karena katanya pemerintah Vietnam itu dia tidak mau ada kenangan bahwa yang mengungsi ini katanya pengecut ya. Ya, boleh dibilang demikian. Pengecut. Jadi pemerintahnya itu kayak yang ada di mana camp-camp Vietnam yang dulu ada di negara-negara lain itu udah dihilangkan, sekarang sisa di Indonesia, di Pulau Galang ini. Sebenarnya kalau kita ini harus tetap dijaga, Mbak, menjadi seperti cagar budaya, karena ini kan bagian dari sejarah ya, tetap harus dilestarikan, harus diperhatikan. Lagian untuk sejarah anak cucu juga kan, Iya, biar jangan tahu. sampai hilang ya, karena kan berbeda dengan mungkin pemerintah Vietnam ya, ini kan di Indonesia, seharusnya ini tetap ada karena menjadi wahana untuk belajar sejarah terutama. Siap. Karena pasti di sini kan lama ya, dari tahun 79 sampai 96. Sampai 96 baru dipulangin. Pulang itu hampir
berapa ya kalau dihitung 17 tahun 17 tahun. ya, kalau anak kan masih SMA gitu. Masih 17 tahun. unyu-unyu. Masih rame. Masih rame. Oke, Om Hao, pengalaman Om Hao pertama kali datang ke Kepri ini, ke Batam dan akhirnya ke Pulau Galang ini, mendapatkan satu tempat pengungsian negara lain. Pengalaman atau apa yang Om Hao rasakan? Iya, kalau pengalaman saya ini sebenarnya apa ya, baru ya bagi saya ya, karena boleh dibilang salah satu tempat pengungsian gitu, mencari suaka dan untuk peninggalan masih terjaga nih Mbak, termasuk bukti-bukti sejarahnya memang dilestarikan kayak dijaga ya, dan ini kita semua berharap juga 50 tahun atau 100 tahun lagi ini masih ada gitu. Jadi ini menjadi warna dari berjalannya sejarah bangsa Indonesia. Siap. Om Hao jangan kapok ya ke Batam. Oh iya. Terus kalau ke Batam nanti makan gonggong. Iya pasti. Karena pas pertama makan ya enggak itu ada. Lu gendang. Iya, itu kan ada 12. Waktu Terus? itu kan saya hitung cuma 5, tak pikir isinya 5 tak makan. Ternyata 7. Sisanya 5 isinya satu lusin ya. Berarti dari Jogja kemarin ke Batam nggak makan. Nggak makan. Oh iya. Khusus untuk makan di Batam. Jadi nanti kalau ke Batam next ketemu lagi kita. Ya pasti, insya Allah kita akan mencari tempat-tempat lain. Siap, aman. Thank you Om Hao. Sudah di tethering, sudah jalan. Jadi Om Hao ini lucu, Om Hao lucu. Pertama kali ketemu Om Hao tuh kita ada di suatu tempat, terus dianya nyolek gini, Mbak, sinilah. Kirain mau ngapain kan, Nyai bingung nih. Jadi katanya gini, Mbak sini, tak tethering ya. Kirain kok Om Hao nggak ada paket internet gitu kan, minta tethering. Rupanya di tethering secara ini, buka mata batin. Jadi bisa ngeliat tuh apa-apa aja tuh Om Hao. Keren. Kita jalan nih. Ayo kita jalan. Bentar. Di yang sana kan di sini lebih ke foto-foto. Ini karena waktu kunjungan ini sih pemerintah Tik 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 tik. Ini ada mbak-mbak gitu. Oh. Ada mbak-mbak. Ini udah on. Udah on. Udah on kan?